Saat pertama kali masuk penjara, pria itu diam-diam menyembunyikan sendok makan di tangannya. Dia berencana pakai itu untuk kabur. Tapi pas pria itu mau pergi, seorang penjaga curiga. Dia menghentikannya dan menggeledah dari atas sampai bawah. Anehnya, sendok itu tiba-tiba hilang. Penjaga mengira pria itu cuma berhalusinasi, lalu menyuruh pria itu balik ke sel. Begitu yakin tak ada yang melihat, pria itu mengeluarkan sendok dari dalam mulutnya. Pria itu bersumpah dalam hati, meski harus modar, pria itu akan kabur dan membalas dendam. Dulu pria itu orang terkaya di negara ini. Tapi istri dan sahabat pria itu berkhianat. Mereka menggok-gok ibu si pria, lalu menyalahkannya. Mereka menyuap orang-orang penting. Sampai si pria dijebloskan ke penjara mengerikan ini. Penjara yang katanya tak pernah ada yang keluar hidup-hidup. Tapi pria itu bertekad memecahkan rekor itu. Pria itu mulai menggunakan sendok curian itu untuk mengetuk-ngetuk dinding. Ternyata di belakangnya kosong. Si pria bahkan bisa mendengar suara mobil dari luar. Si pria tahu. Ini satu-satunya kesempatannya. Ada 3 pos jaga bersenjata antara sel pria itu dan gerbang utama. Semuanya dijaga 24 jam. Tapi kalau si pria bisa menggali tembus ke garasi, pria itu punya peluang nyata. Jadi si pria mulai menggali. Setiap kali absen atau keluar sel, pria itu tutup lubang dengan batu bata dan sapu debu supaya tak ketahuan. Pria itu sudah menghitung hari-hari sampai bisa kabur. Tapi tiba-tiba datang sipir baru yang membuatnya membeku. Sipir itu adalah istri dan sahabat pria itu yang dulu ikut menjebaknya. Mereka membawa adik pria itu, mengancam akan menyakitinya kalau pria itu tidak menandatangani pengakuan bersalah. Pria itu tahu menandatangani berarti akan dihukum. Tapi demi adiknya pria itu setuju. Begitu pria itu tanda tangan, istrinya langsung menunjukkan wajah aslinya. Dia bilang dokumen itu akan diserahkan ke pengadilan dan pria itu akan dihukum dalam 7 hari. Bukan cuma itu, dia juga akan memaksa adik pria itu menikah dengan pria gila. Pria itu marah sekali. Saat mereka menyeretnya kembali ke sel, pria itu sempat melihat mereka menyimpan senpi di brankas kantor sipir. Aku butuh senpi itu. Pria itu punya waktu 7 hari. Tapi tiba-tiba 3 narapidana hukuman modar dilempar ke sel pria itu. Mereka menyiramnya pakai susu, mengejek. Pria itu meludahi mereka. Lalu mereka mengselebeu pria itu sampai pingsan. Baru setelah mereka bosan, penjaga turun tangan. Si pria dibawa ke ruang perawatan sambil pura-pura kesakitan parah. Di sana pria itu melihat staples di atas meja dokter. Ide langsung muncul. Saat dokter membelakangi, pria itu cepat menusukkan staples itu ke lukanya sendiri. Kembali ke sel, pria itu mulai mendengarkan dengan sangat hati-hati setiap kali penjaga membuka pintu. Mencoba hafal bunyi tombol keypadnya. Kode 4 digit. Sulit sekali ditebak. Sekarang pria itu sudah punya staples untuk membuka brankas. Langkah berikutnya, keluar dari sel pria. Itu coba-coba kombinasi, tapi terlalu banyak kemungkinan. Sampai pria itu melihat karton susu kosong yang mereka buang. Di dalamnya ada sepotong selotip bening. Aku punya ide. Pria itu menempelkan selotip ke keypad saat tak ada orang. Lalu si pria menunggu di tempat tidur sampai jam makan siang. Benar saja, penjaga datang, memasukkan kode, lalu pergi. Pria itu langsung mengupas selotip itu.